Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faratul Upa, BP 22-133-515 dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Eka Sakti Padang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas teknologi pengawetan pangan dengan dosen pengampu Profesor Iketut Budaraga MSI. Iradiasi pangan, aman, efektif, dan berkelanjutan. Teknologi modern untuk meningkatkan keamanan pangan, memperpanjang umur simpan, dan menjaga mutu. Studi kasus yang pertama, iradiasi pada lada hitam. Iradiasi sangat cocok diterapkan pada lada hitam. Iradiasi dapat menurunkan jumlah mikroorganisme, bakteri, kapang, dan kamir pada lada hitam tanpa menggunakan bahan kimia sehingga umur simpan menjadi lebih panjang. Jenis sumber radiasi yang tepat, sinar gamma dari cobalt 60, alternatif berkas elektron atau elektron beam. Sinar gamma paling banyak digunakan untuk rempah-rempah karena daya tembusnya tinggi. Dampak terhadap mutu sensori. Pada dosis yang sesuai 5-10 kg, aroma khas lada tetap terjaga, rasa relatif tidak berubah, dan kehilangan minyak atsiri sangat kecil. Studi kasus yang kedua, penghambat tunas pada kentang. Bagaimana iradiasi digunakan? Iradiasi merusak DNA dan jaringan sistem atau titik tumbuh pada kentang sehingga tunas tidak berkembang selama penyimpanan. Dosis aman umumnya 0,05 sampai 0,15 kg atau 50 sampai 150 Gy. Dosis ini cukup untuk menghambat pertumbuhan tunas tanpa merusak kualitas kentang. Alternatif teknologi lain, teknologi iradiasi, kelebihannya efektif dan permanen, kekurangannya membutuhkan fasilitas khusus. Pendinginan mudah diterapkan dan kekurangannya biaya listrik tinggi. Bahan penghambat tunas, kelebihannya lebih murah dan kekurangannya residu kimia. Selanjutnya, kontrol atmosfer. Kelebihannya efektif dan kekurangannya investasi mahal. Studi kasus yang ketiga, iradiasi pada daging ayam. Mekanisme mengurangi mikroorganisme. Iradiasi merusak DNA dan RNA mikroorganisme sehingga bakteri seperti Salmonella sp, Campylobacter sp, Asteria E. coli. Apakah dapat menghentikan pendinginan? Tidak. Iradiasi hanya mengurangi jumlah mikroorganisme, sedangkan pendinginan tetap diperlukan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang tersisa. Penerimaan konsumen masih beragam. Sebagian konsumen menerima karena lebih aman, sebagian masih khawatir karena mengira pangan menjadi radioaktif. Studi kasus yang keempat, iradiasi mangga untuk karantina. Sebagai perlakuan karantina, iradiasi digunakan untuk membunuh atau mensterilkan hama seperti lalat buah sehingga tidak berkembang selama ekspor. Keuntungan dibanding fumigasi. Iradiasi tidak meninggalkan residu, fumigasi ada residu kimia, dan iradiasi ramah lingkungan, sedangkan fumigasi berpotensi mencemari lingkungan. Iradiasi efektif untuk berbagai hama, sedangkan fumigasi efektivitas terbatas. Pengaruh terhadap vitamin C. Pada dosis karantina 150 sampai 400 Gy, penurunan vitamin C relatif kecil. Mutu buah tetap baik dan tidak mempengaruhi rasa secara signifikan. Di kasus yang kelima, iradiasi pada makanan ready to eat. Apakah cocok? Ya, tentu saja iradiasi dapat meningkatkan keamanan mikrobiologis dan memperpanjang umur simpan tanpa penggunaan pengawet sintetis. Pengaruh terhadap tekstur, nasi sedikit perubahan jika dosis terlalu tinggi. Lauknya umumnya tetap stabil pada dosis yang sesuai. Regulasi dan label. Produk harus mencantumkan keterangan telah diradiasi, logo radiasi, simbol internasional pangan radiasi seperti pada gambar ini. Studi kasus teknologi pengawetan modern. Studi kasus yang keenam, smart packaging pada stroberi. Teknologi yang sesuai, active packaging dan intelligent packaging. Prinsip kerja active packaging
Kemasan dapat menyerap oksigen, menyerap etilen, dan mengendalikan kelembapan sehingga laju respirasi stroberi menjadi lebih lambat. Parameter yang dimonitor adalah suhu kelembapan, oksigen, dan karbon dioksida serta etilen. Studi kasus yang ketujuh adalah High Pressure Processing atau HPP. Prinsip kerja produk diberi tekanan sangat tinggi 400-60 MPa sehingga mikroorganisme rusak tanpa pemanasan tinggi. Keunggulan dibanding pemanasan. HPP nutrisi lebih terjaga, warna alami tetap baik, dan rasa lebih segar. Pemanasan. Nutrisi dapat rusak, warna dapat berubah, dan perubahan rasa mungkin terjadi. Pengaruh pada daging, tekstur sedikit lebih padat, warna bisa sedikit lebih cerah, kualitas sensori umumnya tetap baik. Studi kasus yang ke-8 adalah cold plasma pada fruit salad. Mekanisme kerja cold plasma menghasilkan ion elektron radikal bebas yang merusak membran sel dan DNA mikroorganisme. Apakah aman? Ya, tentu aman karena tidak meninggalkan residu kimia dan bekerja pada suhu rendah. Tantangan industri, investasi alat mahal, belum banyak tersedia secara komersial dan perlu optimasi untuk berbagai jenis buah. Studi kasus yang ke-9 adalah edible coating nanoemulsi pada mangga kupas. Konsepnya lapisan tipis yang dapat dimakan dengan ukuran vertikal nano sehingga mampu melindungi permukaan buah secara lebih efektif. Menghambat respirasi, lapisan berfungsi sebagai penghalang oksigen masuk lebih lambat, karbon dioksida dikeluar lebih lambat, dan kehilangan air berkurang. Bahan alami yang digunakan adalah kitosan, pektin, natrium alginat, minyak serai, minyak kayu manis, dan gel lidah buaya. Studi kasus yang ke-10 adalah iot pada sistem cold chain. Penerapan iot adalah sensor dipasang pada kendaraan dan ruang penyimpanan untuk memantau kondisi secara real-time melalui internet. Sensor yang diperlukan adalah sensor suhu, sensor kelembapan, sensor GPS, sensor pintu, dan data logger. Mengurangi food loss and food waste adalah suhu dapat dipantau terus-menerus, kerusakan pada produk dapat dideteksi lebih aman, distribusi menjadi lebih efisien, dan mutu produk tetap terjaga sampai konsumen. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.